Jadi kampus mengajar itu salah satu program dari pemerintah Pak, terutama yaitu Merdeka Belajar Kampus Kami tuh Merdeka. dari dulu tuh kayak coba-coba lah gitu kan, lihat-lihat kalau misalnya kayak kampus mengajar ini kan langsung turun gitu ke masyarakat. Jadi kayak pengen gitu. Kadang ya namanya mereka juga itu ya Pak, terkejut juga, senang juga dengan kedatangan kami gitu Pak. Karena kami perdana Pak di sekolah itu. Oh, di perdana belum Iya, ada yang lain ke belum situ tuh. ada. Di sekolah itu baru kami lah yang pertama kali datang. iya, Jadi iya. antusias siswa di sana itu sangat besar Pak. Termasuk guru-gurunya Iya, juga bahkan gitu kan, termasuk senang ya guru-gurunya. mereka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ruang Podcast Mahaputra. Untuk season kali ini adalah season yang paling spesial. Jadi kami menghadirkan 2 orang narasumber dari Sri Kandi, kampus STI Mahaputra Riau. Nah, kita di sini akan membicarakan masalah kampus mengajar. Jadi teman kita yang 2 ini adalah mengikuti program kampus mengajar. Nah, kita sapa dulu. Yang pertama ada Reka. Gimana kabarnya Reka? Alhamdulillah sehat. Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Kami menunggu 2 orang nih ke sini. Kemudian satu lagi adalah Nadia. Ya, gimana Nadia? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, oke, baik. Udah makan tadi kan? Alhamdulillah udah. Ya, ini kebetulan podcastnya agak siang nih. Jadi makan dulu gitu ya, biar semangat. Iya Pak. Oke, baik. Jadi di sini sengaja kita menghadirkan 2 orang ya narasumber. Jadi kalau sebelumnya kan podcast kita ini cuma 1 ya. Kita coba 2 orang kebetulan untuk tema yang sama, yaitu kampus mengajar. Nah, ini yang ingin saya tanyakan untuk Reka dulu ya. Ya, Reka atau Nadia boleh juga, sama aja. Jadi ini kami ingin mengetahui apa sebenarnya arti ataupun maksud dari kampus mengajar itu. Mungkin bisa Reka atau Nadia silakan. Silakan Nadia. Kan banyak juga teman-teman kita yang belum tahu nih. Nah, Iya. coba. Jadi kampus mengajar itu salah satu program dari pemerintah Pak, terutama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana program ini tuh dari pemerintah. Tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa terutama untuk berkontribusi, bermitra dengan guru dan sekolah untuk mengembangkan literasi dan numerasi di sekolah-sekolah. Oke, baik. Itu kira-kira maksud ataupun pengertian daripada kampus mengajar ya. Jadi dulu awalnya nih mendaftar ya. Iya. Karena program pemerintah kan mendaftar nih. Kalau ini Reka dulu awalnya gimana? Ada alasan apa kok pengen ikut program ini gitu? Alasannya sih pertama sih karena di kampus kita juga nggak ada KKN ya Pak. Jadi kami tuh dari dulu tuh kayak coba-coba lah gitu kan, lihat-lihat kalau misalnya kayak kampus mengajar ini kan langsung turun gitu ke masyarakat. Jadi kayak pengen gitu cari pengalaman di luar kampus gitu. Jadi alhamdulillah lah coba mendaftar di kampus mengajar, alhamdulillah lulus. Jadi kami bisa mengimplementasikan apa yang kami inginkan gitu. Terutama ya kayak seperti KKN lah Pak, bisa turun langsung ke masyarakat. Ya terutama ke sekolah-sekolah yang membutuhkan apa skill yang kita punya gitu Pak. Itu tuh dulu awalnya ikut Nadia ya atau iya Pak. ikut Nadia ya. Berarti awalnya Nadia baru diajak ya. Nadia ngajak Reka gitu. Iya. Kalau dari Nadia sendiri apa kira-kira alasannya? Kenapa daftar program ini gitu? Iya, alasannya yang pertama kan terutama saya sendiri kan belum tahu Pak program kampus mengajar ini. Nah, jadi dapat informasi dari Pak Boy bahwasanya program kampus mengajar ini lagi buka pendaftaran. Nah, jadi coba-coba cari dan sepertinya menarik untuk kita mahasiswa, terutama kampus kita sendiri. Jadi mencobalah ikut mendaftar. Nah, karena nggak berani sendiri, jadi Nadia ajak kawan gitu ya. Ajak Reka untuk ikut daftar. Iya. Nah, jadi kami cobalah daftar. Awalnya cuman coba-coba aja karena sebelumnya kami coba daftar program yang lain yaitu studi independen, cuman masih belum rezeki mungkin ya Pak, jadi belum lolos. Nah, jadi cobalah di kampus mengajar ini.
Alhamdulillah lolos ya. Alhamdulillah lolos. Berdua pula tuh ya. Berdua. Sama pula tempatnya ya. Iya. Di mana kemarin tuh? Tempatnya. Yaitu di SD 012 Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Oh, jauh juga ya. Iya. Ya, lumayan Pak. Jadi agak terkejut juga kan waktu kita survei ya Nat. Jadi waktu ke sana tuh kan sebelumnya udah pernah ke sana, ke daerah itu belum ya? Belum pernah sama sekali. Iya, Oh, belum berarti pernah. pengalaman pertama datang ke satu daerah itu ya. Iya Pak. Di mana Pelalawan ya. Iya Pak. Jadi pada waktu datang pertama kali gimana kesannya gitu ya? Ini kan daerah baru nih, belum pernah kita datangi. Berbeda dengan yang sekarang bukan baru kan? Iya. Gitu Reka gimana pas pertama kali datang ke sana gitu? Iya, waktu kami dari tetapkan gitu kan Pak tempatnya di SDN 012 Tambak itu, ya kami kayak ngajak gitu kan Pak Yusuf. Kemarin itu kami kayak koordinasi sama Pak Yusuf. Pak, coba kita kayak survei gitu apa yang kita perlukan sementara ini kan waktu itu masih ada waktu 1 bulan atau 2 bulan lagi ya kita mau lebih kurang gitu kan. Jadi survei kan Pak. Surveinya dengan Pak Yusuf berarti dengan ya. Pak Bertiga Yusuf. ya ke sana. Berempat sih sama Rizky Oh, kemarin sama juga. Rizky ya. Jadi Terus datang ke sekolah itu pertama kita juga nggak tahu kan sekolah itu, masuk dari Langgam lurus saja akhirnya sampai ujung tuh kayak nggak ada jalan juga, nggak ada papan arah gitu kan untuk ke sini SD 012 ataupun ke sini gitu kan. Jadi kita coba tengok di Google gitu kan, maps gitu. Sempat ragu juga kan Nat, kita juga. jadi pernah tersesat juga di situ. Iya kayak hampir tersesat gitu. Hampir, Alhamdulillah ada orang baik gitu kan, tanya sama orang yang lagi jalan di jalan itu, di mana SDN 012. Jadi kami coba aja gitu kan. Sampai di SD tersebut kayak terkejut gitu melihat akses untuk ke sekolah tersebut, jalannya juga tanah, tambah juga penduduk masyarakat juga belum banyak di sana gitu. Ditambah lagi banyaknya lalu lintas di sana itu perjalanannya tuh karena dekat dengan PT, koordinator jalan PT RAPP. Perusahaan gitu. Ya, perusahaan mobil yang lewat itu cuma mobil-mobil bala, mobil-mobil sawit. Jadi ya truk lah. Jadi jarang kita jumpai di situ mobil minibus, Pak. Oh gitu ya. Kalau Nadia gimana pengalamannya? Pertama Lebih kali kurang datang? sama Pak. Sama lah ya. Karena kami kan perginya barengan. Karena Iya. kami tahu Pelalawan, cuman kami nggak tahu lebih tepatnya Desa Tambak namanya Pak. Desa Tambak. Jadi udah coba searching juga di Google penampakan sekolahnya. Jadi cobalah untuk pergi ke sana. Kami lihat-lihat sekolahnya, dan setelah kami datang ke situ akses jalannya juga susah Pak. Karena jalannya juga jalan tanah, terus jalan banyak yang bolong-bolong gitu. Jadi agak susah gitu. Ya itulah mungkin program pemerintah ini ibaratnya mahasiswa tuh turun ke lapangan ya, ke desa-desa, mungkin daerah-daerah yang mungkin belum maju ya, itu supaya tahu, mungkin nanti ada laporan-laporan ya kan, supaya ya pemerintah setempat bisa mengusahakan supaya cepat berkembang. Mungkin itu salah satu tujuannya juga ya. Oke, ini kan kampus Merdeka ya. Ini kalau kita bandingkan dengan magang berbeda ya. Berbeda Pak. Berbeda ya. Tapi kan kalau magang lama juga waktunya, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Iya itu Kalau kampus Merdeka berbedanya dari sisi apa gitu? Lebih kurang dia sama Pak. Cuman yang membedakan itu kalau misalnya magang sesuai dengan kalian kita. Misalnya kita di bagian ekonomi, otomatis kita di perusahaan. Kalau kita bagian teknik, otomatis di bagian teknik. Nah, kalau di program kampus mengajar, semua mahasiswa dari jurusan apapun, dari prodi apapun, itu bisa ikut masuk ke program kampus mengajar ini. Jadi walaupun dia jurusannya teknik misalnya kan Pak, dia tetap bisa masuk ngajar di sekolah-sekolah gitu. Karena kampus mengajar ini sasarannya itu untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi di sekolah-sekolah gitu. Oh ya, berarti tidak harus sesuai jurusan. Tidak ya. harus sesuai berarti jurusan. semua jurusan bisa masuk ke situ ya. Bisa. Tadi ada literasi dan numerasi, ini saya kurang paham, mungkin bisa dijelasin apa itu maksudnya? Kalau untuk literasi itu kemampuan membaca siswa, kemampuan memahami bacaan yang dibaca mereka Pak. Jadi kan kadang ada mahasiswa nih yang misalnya membaca aja, tapi yang dibacanya kan nggak paham. Nah terus juga ada, apalagi karena dampak COVID kemarin, kan banyak siswa yang belajar di rumah. Nah jadi banyak siswa yang masih belum bisa membaca. Nah dari situlah makanya adanya program ini. Kalau numerasi ya di bagian ini sih Pak, hitung-menghitung. Penerapan hitung-menghitung di kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau mereka belanja, nah ngasih uang sekian, baliknya berapa. Oh, perhitungan secara apa ya, aplikasi ya, aplikatif ke dirinya sendiri gitu ya. Oke.
Mungkin kalau dari segi ini ya kegiatan yang dilakukan di sana kan udah ada sistemnya itu kan apa yang mau dikerjakan itu kira-kira apa aja yang dikerjakan sama kalian beda Sama Pak, kami itu Sama. satu tim Pak. Kami ada berempat sih sebenarnya, 2 dari STIM Mahaputra dan 2 lagi dari Undri. Jadi dan gitu. kami berempat pun berbeda jurusan. Kami berdua dari akuntansi dan teman kami itu dari pendidikan ekonomi. Mm-mm. Jadi kami setelah ditetapkan, kami ada waktu seminggu untuk observasi dan itu tuh merancang program apa aja yang kami buat gitu Pak. Jadi di antara program-program tersebut kami ada beberapa yang kami buat gitu kan, seperti membuat media pembelajaran mengenai literasi dan numerasi, ada juga mengenai melaksanakan AKM kelas gitu Pak. Terus yang lain membantu guru-guru yang berhalangan hadir di sekolah gitu. Jadi kita kayak terjun juga mengajar juga kan Pak ketika mengajar juga Mm-mm. gitu. Jadi kita ketika gurunya berhalangan hadir, kita diberikan amanah lah untuk mengawasi kelas tersebut gitu agar kelas tersebut tetap efektif gitu Pak. Berarti inilah mengajar anak-anak kelas berapa? Tergantung Pak, kadang ada yang kelas 1, ada yang kelas 2 gitu. sampai kelas 6 gitu Pak. Jadi mungkin pengalaman perdana juga ya Iya Pak. mengajar anak-anak gitu kan. Belum punya anak tapi udah mengajar anak-anak. Itulah Itu sebagai tantangannya. pembelajar nanti kalau punya anak gimana rasanya gitu ya. Iya. Memang susah mengajar itu kan. Bisa karena Pak karakter mereka yang masih Nah, luar ya biasa. itu tadi kan karakter anak-anak kan beda-beda tuh. Ya ada yang ini, ada yang itu kan. Itu pengalaman mengajar atau mendidik anak seperti itu lah. Iya Pak. Iya. Jadi sebagai orang tua udah belajar gitu. Oke, baik. Untuk seterusnya ini kan mungkin dari kegiatan yang dilakukan selama kampus mengajar ya di sana tuh kalau dari sisi manfaatnya, kira-kira manfaat dari Nadia dan Reka apa ataupun mungkin manfaat untuk kampus dan manfaat secara umum mungkin bisa disampaikan Nadia? Kalau untuk manfaat banyak ya Pak ya, terutama dengan adanya program kampus mengajar ini, diri pribadi jadi lebih mandiri karena yang awalnya terbiasa dengan orang tua, nggak perlu jauh, jadi belajar untuk jadi orang tua mandiri apa-apa sendiri. Seperti ngajar anak-anak tadi ya. Iya, biasanya juga kalau misalnya pulang makan udah ada. Udah ada nasi ya. Kalau- Ini harus masak sendiri. Iya, kalau di sana tunggu masak dulu baru. Iya. Jadi Iya, lebih bagus lah tuh. mandiri gitu Pak. Lebih mandiri. Kalau untuk mereka? Kalau untuk mereka sih bisa memahami gitu Pak karakter-karakter dari adik-adik dari Ya, siswa-siswa itu ya. Pak. Kadang beda-beda juga kan Pak, banyak yang berbeda suku, agama juga. Terus juga di sana juga ada anak-anak yang berkebutuhan khusus Pak. Ya. Jadi disitulah kita bisa kayak lebih bersyukur lah bisa memahami mereka gitu Pak, baik dari apa namanya dari baik dari sifatnya, dari mungkin sifatnya, gimana, karakternya, cara gitu. menghadapinya gimana, cara menghadapinya gitu juga ya. gitu Pak, karena Iya, emang luar iya. biasa butuh effort untuk mengajar mereka. Iya. Kadang ya namanya mereka juga itu ya Pak, terkejut juga, senang juga dengan kedatangan kami gitu Pak. Karena kami perdana Pak di sekolah itu. Oh, di perdana belum Iya, ada yang lain ke belum situ ada. tuh. Di sekolah itu baru kami lah yang pertama kali datang. iya, Jadi iya. antusias siswa di sana itu sangat besar Pak. Termasuk guru-gurunya Iya, juga bahkan gitu kan, termasuk senang ya guru-gurunya. mereka ya. Bahkan ketika kami kalau kami pergi sekolah kan kami kan jalan kaki nih Pak. Jalan kaki, jarak dari rumah ke sekolah itu sekitaran 1 kilo. Iya. Atau kalau misal kami jalan kaki itu lebih kurang 15 menit. Nah, jadi nanti kalau misalnya kami udah di gerbang nih Pak, udah nyampe gerbang, nah siswa-siswa tuh langsung ngerubungin Menyambut kami. gitu ya? Iya, Oh, enak lah ya. Setiap pagi kayak gitu Pak. Udah kayak artis lah gitu ya. setiap pagi kayak gitu. Jadi kami yang datang ini pun merasa kayak dihargai. Iya, senang gitu senang, kan, mereka juga dihargai. menyambut kami itu dengan senang hati gitu. Sampai ya kadang kan ke kantor dulu kan Pak, isi absen gitu kan. Setelah isi absen tuh kami dipanggil dengan Miss ya Nadia. Miss, Panggilan iya. kami Miss Pak. Jadi kan kadang kami belum sarapan gitu kan Pak. Kadang kami mau ke kantin ataupun ke perpustakaan ataupun keluar dari kantor, mereka udah nunggu di depan kantor tuh. Jadi kadang sampai kayak mana mereka ya, dorong-dorongan gitu lah Pak, untuk supaya bisa menyalami gitu supaya ya. bisa megang tangan kami gitu Pak. Oh, ya. Jadi kalau pada saat kalian pergi tuh merasa kehilangan lah ya. Iya Pak. lumayan sedih sih Pak. Iya, oke. Ya, mungkin ini sesi terakhir lah ya. Untuk yang terakhir mungkin dari Reka dan Nadia bisa memberikan motivasi ya
pada teman-teman yang lain gitu. Kan ada juga nih teman-teman yang ragu ya kalau ingin program ya kayak magang juga misalkan harus keluar gitu kan, harus keluar daerah jauh dari orang tua. Padahal itu sebenarnya program yang sangat bagus gitu kan untuk dirinya sendiri terutama. Mungkin bisa ngasih motivasi dari Reka dulu untuk teman-teman kita yang lain. Silakan. Iya. Untuk teman-teman mahasiswa terutama untuk mahasiswa STI Mahaputra ya, pantau-pantau terus website Kampus Merdeka, karena di sana banyak sekali program-program yang bisa kita ikuti, terutama untuk mengasah skill dan kemampuan yang kita miliki gitu. Karena sejatinya mahasiswa itu tidak belajar hanya di kelas gitu teman-teman. Karena juga kesempatan kita itu hanyalah waktu sebagai mahasiswa. Nanti ketika kita selesai menjadi mahasiswa, implementasi apa yang kita kerjakan, kita laksanakan di masa-masa kuliah itu akan kita hadapi di dunia nyata ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu sih Pak. Ya, kalau untuk Nadia mungkin sarannya mungkin sering-sering lah cari-cari informasi, terutama kan ini kan salah satu program pemerintah juga kan Pak untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, jadi sering-sering pantau portal MBKM, IG Kampus Merdeka juga. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengikuti program Kampus Mengajar, boleh dicek di IG, terutama di IG kami Pak. Di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. IG-nya SDN 012 Tambak. Di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan, program-program yang kami lakukan gitu. itu aja. Sedikit lagi Pak. Iya, Juga jangan risau teman-teman, kalau misalnya kita ikut program Kampus Merdeka ini, kita juga di satu semester tersebut dikonversi Pak, 20 SKS Pak. Oh gitu. Jadi kita cukup Ya. memikirkan program apa yang kita laksanakan di Kampus Merdeka tersebut. Jadi di kampus kita insya Allah akan dikonversi Pak. 20 Jadi mata SKS. kuliah tuh nggak perlu diambil, Iya. diganti dengan program Program Kampus Kampus Merdeka tadi. Iya. Dan juga kita dapat uang saku Pak. Dan saku juga. Oh ya. Dari Uang saku pemerintah sama ya. UKT. Oh gitu. Jadi selama lumayan. satu semester itu kita udah ditanggung lah Pak. Yaitu teman-teman semuanya, ya ini salah satu motivasi ya untuk kita semuanya. Program pemerintah tuh ya banyak ya. Salah satunya adalah program mengajar. Jadi ya silakan saja ikut ya, karena ini program yang sangat bagus dan itu juga dikasih uang saku ya. Jadi dan juga dikonversi 20 SKS tadi ya. Iya Pak. Nah, itu kan jadi untuk kuliahnya jangan khawatir ya, itu sudah diganti dengan program Kampus Merdeka. Nah, sekali lagi buat teman-teman semuanya, marilah kita semangat untuk mengikuti berbagai macam program-program yang ada di kampus maupun yang disediakan oleh pemerintah. Mungkin itu aja ya. Iya Pak. Oke, terima kasih pada Reka dan Nadia Iya, yang sudah hadir di ruang podcast kita hari ini. Mungkin lain kali kalau saya undang masih bisa ya di sini. Insya Allah. Oke, terima kasih semuanya dan semoga bermanfaat khususnya untuk mahasiswa kampus STI Mahaputra Riau, dan tetap semangat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.